Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasti. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus supaya ayat-ayat yang kita baca menjadi terang buat setiap kita. Bersama kita doa. Makasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami dari kitab Yeskiel. Berikan kami hikmat, rema, urapan-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca begitu jelas dan kami semakin mengerti tentang Alkitab, kami semakin mengenal diri-Mu, dan dengan semua tadi kami bisa menjadi pribadi yang jauh lebih menyenangkan, terutama di mata-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Jadi saya nyiapin, Bapak Ibu juga nyiapin, jadi kita sama-sama membacanya. Kita siapin Yeskiel pasal yang ke-17 ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Iya, kita akan coba membacanya saudara ya. Sebentar ya, kita akan membacanya di dalam Yeskiel pasal, ternyata pasal yang ke-18 bukan pasal yang ke-17 ya. Sama-sama kita membaca ya saudara, Yeskiel pasal yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Perikopnya begitu ya. Kita baca ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan ia suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-hala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak akan makan daging persembahan di atas gunung, tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau menerima gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturan-peraturanku dan hidup menurut ketetapan-ketetapan orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya.
Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah, berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharui hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Haleluya. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Nah, ayat-ayat ini ayat-ayat yang harus diperhatikan. Ya. Kenapa harus diperhatikan? Karena saya memperhatikan. Pakai kata perhatian terus sih sebenarnya. Bahwa banyak orang Kristen itu memahami kebenaran tuh sepenggal-sepenggal gitu ya. Dibaca Alkitab hanya parsial saja, tidak secara utuh gitu ya. Melihat hanya satu frame, satu sisi saja, satu sudut kacamata saja, tidak melihat atau tidak mau melihat sudut-sudut yang lainnya. Berapa banyak saudara berkata ada kutuk. Bahwa kalau orang tua itu berbuat dosa, anak-anaknya akan menanggung kutuk. Saudara, memang ada ayat yang mengatakan begitu, ada kutuk keturunan, kutuk sampai ke 7 keturunan, itu ada saudara ya. Itu memang Alkitab mengatakan. Tapi ayat itu tidak bisa dibaca hanya dari ayat yang berkata demikian saja. Karena ada ayat dalam Yeskiel pasal 18 ini. Yeskiel pasal 18 ini kan berbicara mengenai bahwa, aduh ini kita nih dibuang nih gara-gara dosa orang tua kita. Ya, gara-gara orang tua kita berbuat dosa, kita yang dibuang ke Babel. Kurang lebih bahasanya seperti itulah. Mereka menyalahkan kondisi mereka hari itu kepada kesalahan orang tua mereka, kakek mereka, buyut mereka, nenek moyang mereka. Dan Tuhan berkata, nggak begitu. Ya, sebab ya nggak bisa begitu. Dosa orang itu ditanggung sendiri. Andai kata orang tuamu memang jahat, tidak melakukan ketetapanku, berdosa. Tapi kalau kamu orang benar, ya, maka kamu tidak akan mengalami kutuk atau penderitaan akibat dosa yang dilakukan oleh orang tuamu. Tapi kalau kamu ya berbuat dosa juga, ya kamu berdosa dan menanggung akibat dosa bukan semata-mata dari dosamu, tapi juga karena ada bagian dari kutuk itu yang turun kepadamu karena kau hidup sama seperti dengan orang tuamu. Nangkep ya saudara ya? Nah, ini yang salah dipersepsikan oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen kalau merasa lahir sebagai orang miskin, dari keluarga miskin, ya dia akhirnya pasrah karena memang dia merasa bahwa nenek moyangnya miskin, maka dia dan keturunannya akan jadi orang miskin juga. Nggak demikian, saudara. Dosa berhenti pada orang itu ketika orang itu sudah mati. Ya. Tapi ketika dia punya anak dan anaknya juga berbuat dosa sama dengan dia, maka anaknya itu akan berdosa karena kesalahannya sendiri, sekaligus juga kutuk itu, ya, kutuk dosa itu terus ada. Jadi si anak akan hidup jauh lebih menderita daripada ayahnya. Kenapa? Karena dia juga berbuat dosa pribadi, sekaligus
ada masalah, ada kutuk itu, ada kutuk dosa itu yang belum dibereskan, yang mengalir dalam darah keluarganya dan jatuh kepada dia. Jadi memang di sini butuh kedewasaan kita dalam bersikap. Ya. Andai kata kau hidup benar, andai kata orang tuamu pun hidup penuh dengan dosa dan kau hidup benar, kau akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, memperoleh berkat-berkat karena hidup kebenaran yang kau jalankan itu. Kutuk dosa nggak berlaku atas kita. Ya. Tapi problemnya kan banyak orang Kristen tidak memahami demikian. Ya. Sehingga akhirnya seperti orang Israel. Lo nggak bisa gitu, Tuhan jahat dong. Ya. Makanya Tuhan kasih deskripsi kan. Ya. Kalau kamu hidup, ya, itu tidak berbuat dosa A, B, C, D, E, F, G, ya kamu tidak menanggungnya. Misalnya orang tua kita, taruhlah kita ambil contoh ya, orang tua kita hidup dalam perjinahan. Kita ambil contoh figur bapak kita, ayah kita misalnya. Itu selingkuh sana, selingkuh sini, punya banyak perempuan, main perempuan, sampai matinya dia bahkan belum bertobat. Terus kita hidup melihat fenomena ini. Terus kita berjanji dalam hati, saya nggak mau hidup kayak bapak saya Ya, bapak saya itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tidak patut saya contoh. Saya menghormatinya karena dia ayah saya, tapi apa yang dilakukannya tidak mau saya kerjakan. Maka sebagai laki-laki, kita berbeda prinsip dengan bapak kita. Ketika waktunya kita menikah, kita menikahi hanya satu perempuan dan setia sama perempuan itu sampai mati. Pertanyaannya, apakah dengan demikian kita akan hidup dalam berkat Tuhan dan tidak akan hidup dalam penderitaan akibat dosa? Nah, ini yang harus dewasa kita berpikir. Kalau ngomonginnya dosa misalnya cuma satu, dosa perzinahan, maka kau akan dipulihkan Tuhan. Kau akan hidup dalam pemulihan, tidak seperti bapakmu yang dapat hukuman karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Kau akan hidup, sedangkan orang tuamu, bapakmu akan mati. Tapi problemnya kan dosa bukan cuma itu, bukan cuma perzinahan, bukan cuma ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Ada banyak hal lain yang bisa masuk dalam definisi dosa itu. Makanya di ayat-ayat ini kita membaca bagaimana Tuhan lewat Yeskiel mendeskripsikan. Ya, contohnya nih ya kita baca. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, tidak melihat berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menghampiri perempuan waktu tercemar kain, dan seterusnya. Ini saja sudah ada 4 definisi dosa. Artinya, saudara, tidak serta-merta ketika kita tidak sama dengan orang tua kita, yang orang tua kita, ayah kita adalah pejinah, kita tidak pejinah. Orang tua kita, ayah kita tidak setia sama satu perempuan, kita setia sama istri kita akan hidup benar dan diberkati Tuhan. Kecuali saudara memang hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Artinya, semua perintah Tuhan saudara ikuti, yang dilarang saudara tidak mengerjakan, yang diperintahkan saudara perintahkan. Saudara secara presisi melakukan semua kebenaran itu, maka saudara akan jadi orang yang diberkati. Tidak akan mati tapi hidup. Tapi kalau saudara hanya tidak mengikuti bapak saudara yang seorang pejinah, tapi kau tetap korupsi, kau tetap menjadi orang yang kasar, kau tetap menjadi orang yang temperamental, kau tetap menjadi orang yang sering dusta, kau menjadi orang yang jahat hatimu, berpikiran kotor dan lain sebagainya, ya tetap saja kau menjadi bagian dari kategori orang berdosa kan, saudara. Nah, ini yang agak picik agak picik dinilai oleh orang Kristen. Kan bokapku begitu, gue enggak. Mestinya gue enggak begini dong, gitu ya. Mestinya kita mengintrospeksi diri kita secara holistik, secara menyeluruh. Nah, ayat-ayat ini mematahkan stigma soal kutuk tadi, saudara. Bahwa kalau orang tua kita hidup dalam dosa, maka anak cucunya akan hidup dalam dosa juga. Tidak. Kalau orang tua kita karena dosanya dihukum Tuhan, hidup susah, menderita, sakit, dan lain sebagainya, miskin, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak seperti dia,
Tidaknya tuh bukan berarti tidak melakukan dosa orang tua, tapi semua dosa tidak kita lakukan karena kita takut akan Tuhan dan melakukan semua kebenarannya, berusaha melakukan semua kebenarannya dengan presisi, maka kita tidak akan dihukum Tuhan. Kita tidak akan masuk kategori orang mati, tapi orang hidup. Hidup itu berarti dalam konteks iman Kristen yang saya baca di Alkitab, yang saya pelajari di Alkitab, bukan saja hidup diberkati di bumi, tapi mendapat bagian dalam kehidupan kekal nanti bersama Tuhan. Kalau dalam iman Kristen, dalam Yerusalem baru. Dalam bahasa dunia, heaven, sorga. Tapi kalau kita cuma tidak mengikuti salahnya orang tua, tapi kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya, ya sama saja kita menjadi orang berdosa. Nah, ukuran inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Ayat ini satu sisi bisa kita lihat positif, bahwa kita tidak boleh minder, tidak boleh putus asa, tidak boleh patah arang ketika kita menyadari bahwa orang tua kita seorang pendosa. Tapi satu sisi ya menjadi juga bisa negatif kalau kita tidak menyadari tentang kebenaran ini. Ya. Sebab banyak orang Kristen yang tidak korupsi seperti orang tuanya, tidak membunuh seperti orang tuanya. Dia hidup tidak membunuh, hidup tidak korupsi, ya. Tapi dia hidup biasa saja. Alias ya seperti orang dunia layaknya. Yang lain-lain dia tetap kerjakan. Padahal yang lain-lain itu sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Ya sama saja, jadi dia berdosa bukan karena orang tuanya. Kalau di bumi dia hidup susah bukan karena kutuk orang tua yang jatuh padanya, tapi karena dosa yang diperbuatnya sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ya. Jadi saya mengajak kita ketika membaca ayat ini menjadi bijaksana. Ya. Kita harus menjauhkan diri dari segala-galanya. Ini juga orang Kristen terlalu ekstrim juga ya. Kadang-kadang kami patahkan segala kutuk keturunan. Ya, bahkan dosa orang tua kita, dosa kakek kita sebutkan, kita patah-patahkan. Ya. Terus kita merasa kalau dosa kutuk itu sudah dipatahkan, kita akan menjadi orang merdeka. Ya nggak juga. Kutuknya tidak berkuasa atas kita lagi. Tapi kalau kita memang terus berbuat dosa dengan kesadaran kita, ya kita hidup susah karena dosa kita. Jadi dari ayat Yeskiel ini mematahkan stigma bahwa kalau kita menderita itu karena akibat dosa orang tua, dosa nenek moyang kita. Enggak. Orang yang berdosa, dia menanggung dosanya, keturunannya kalau dia tidak berdosa, ya dia tidak akan dihukum karena itu. Itu kata firman Tuhan. Inilah keadilannya Tuhan. Jadi saya bersyukur karena jujur saja kalau saya tahu orang tua saya, ya dalam kacamata saya mereka mungkin ada salah tapi bukan seorang yang punya kesalahan yang fatal gitu. Biasa saja lah, orang yang bahkan bapak saya itu orang yang benar, ibu saya juga kayaknya korupsi, yang dosa-dosa yang parah-parah nggak dilakukan mereka berdua. Sampai ke garis kakek saya, dari pihak ibu saya mungkin masih bisa menilai mereka oke, tapi dari garis kakek saya, dari garis bapak saya nggak kenal mereka. Mereka bahkan ketika orang tua saya menikah, mereka sudah nggak ada. Apalagi nenek moyang saya yang disebut dengan buyut, ya, kakeknya orang tua saya, ya, kakeknya kakek saya nggak kenal sama sekali. Ya. Dan saya bahkan meyakini bahwa garis keturunan ketiga, keempat di atas saya, ya, itu hidup dengan okultisme. Karena saya mendengar cerita-cerita itu. Tapi saya tidak pernah takut, ya, menghadapi itu semuanya. Dalam pengalaman pertobatan saya patahkan segala kutuk itu, ya, supaya kutuk itu tidak jatuh atas saya, ya, selesai di atas saya, ya, tidak terjadi atas saya dan juga atas keturunan saya. Tapi sekaligus saya menyadari dari Yeskiel 18 ini bahwa saya harus hidup benar. Sebab kalau saya patahkan kutuk nenek moyang saya dan saya terus berbuat dosa, ya sami mawon. Dosanya masih akibat dosa, kutuk akibat dosa, penderitaan akibat dosa, hukuman akibat dosa saya akan alami, bukan karena dosa orang tua saya, tapi dosa yang saya perbuat sendiri. Ya. Dan kalau anak-anak saya tidak menyadari hal itu, ya mereka tentu akan meniru apa yang saya lakukan. Andai kata mereka tidak meniru kesalahan saya, tapi kalau saya tidak ajarkan itu, dia akan melakukan dosa yang lainnya. Jadi sama saja, mereka akan hidup dalam hukuman dosa. Maka pertobatan itu sifatnya memang pribadi, saudara. Selesai di kita. Jadi jangan takut dengan dosa orang tua.
Tapi bertanggung jawablah untuk mengajarkan ini kepada anakmu sehingga anakmu juga jauh hidup lebih baik daripada kita. Kalau kita sudah benci dosa, kita berharap anak kita juga bukan cuma benci dosa, tapi jauh lebih membenci dosa. Jadi keturunan di bawah kita semakin hari semakin hidup presisi, mengerjakan kebenaran firman Tuhan dan seterusnya. Hingga akhirnya kita tahu bahwa keturunan kita menjadi orang-orang yang di bumi ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi tidak ada orang yang diberkati itu karena semata orang tuanya. Juga tidak ada orang yang dihukum semata karena orang tuanya. Berkat, hukuman, atau kutuk itu terjadi kepada kita, ya lebih kepada tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita lakukan apa tidak. Kalau tidak kita lakukan, ya maka hal yang buruk akan terjadi atas kita. Nah, dalam ayat-ayat yang kita baca di Yeskiel ini, kita mengerti apa yang terjadi di zaman itu. Bahwa kata Yeskiel, Tuhan lewat Yeskiel berkata, enggak gitu. Kalian itu dibuang, kalian itu jadi hidup susah, jauh dari tanah air, tidak punya negeri, tidak punya rumah, ya. Hidup menjadi tawanan, tanda kutip, di negeri orang, dibuang di negeri orang, itu karena dosa kalian. Nah, kalau anak kalian menanggung, ya karena anak-anak kalian masih hidup dalam naungan kalian. Tapi kalau mereka mau bertobat dengan sungguh, mereka akan dipulihkan Tuhan. Itu terjadi di atas Israel juga, di mana? Di padang gurun, ketika mereka keluar dari pembuangan atau perbudakan di Mesir kan, menuju ke tanah perjanjian. Orang-orang yang tidak percaya, ayah mereka, ibu mereka, orang tua mereka, kakek mereka yang tidak percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan yang diurapi, mereka terus tegar tengkuk, keras kepala, menggerutu, bersungut-sungut. Mereka terus mengingat Mesir, karena dosa mereka. Mereka mati semuanya di padang gurun. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali Joshua dan Kaleb. Bayangin, 2 juta orang yang keluar dari Mesir dalam kedewasaan, semuanya mati di padang gurun. Yang tidak punya memori tentang kenangan indah, tanda kutip, di Mesir, itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Yang masih punya kenangan tentang Mesir, yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, hanya Kaleb dan Joshua. Itu pun karena iman mereka, ketika mereka menjadi 2 di antara 12 pengintai yang dikirim Musa, dan mereka menguatkan Israel dengan iman bahwa mereka dapat menaklukkan raksasa-raksasa di tanah perjanjian yang harus mereka taklukkan. Hanya mereka, itu karena iman mereka. Semuanya mati, termasuk bahkan Musa, saudara. Nah, anak-anak mereka yang lahir di padang gurun, yang tidak punya memori tentang Mesir. Anak-anak mereka mungkin yang bayi, usia balita, yang keluar dari Mesir, yang tidak punya memori tentang Mesir. Itu yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak terima getah, atau kutuk, atau hukuman yang Tuhan timpakan kepada orang tuanya kan. Orang tuanya mati di padang gurun, merekanya masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini gambaran yang clear, gambaran yang jelas. Makanya saya tidak termasuk orang yang gimana gitu, minder gitu. Ya, kalau saya misalnya membaca tentang track record keluarga saya. Bahkan ketika saya andai kata menemukan kebenaran bahwa nenek moyang saya itu dukun besar sekalipun, penyembah berhala sekalipun, pengikut Lucifer sekalipun, setan sekalipun, satan sekalipun, apapun namanya gitu ya, saya nggak takut. Yang penting saya bertobat, saya patahkan kutuk itu, dan saya sepanjang hidup pertobatan terus benar-benar hidup berusaha berkenan kepada Tuhan. Kalau itu yang saya lakukan, ya itu yang namanya dosa, bahkan satan, iblis, semuanya lah. Itu seperti singa yang cuma mengaum-ngaum doang, nggak bisa menerkam saya. Saya akan menjadi orang yang diberkati dan dipulihkan Tuhan sepanjang hidup saya. Maka, saudara, mungkin beberapa saudara yang mengikuti program ini sedang stres gitu ya, karena merasa bahwa ini gue begini, keadaan gue begini karena orang tua gue yang cerai lah, orang tua gue yang hidupnya berantakan lah. Ada beberapa orang yang ikut program ini mungkin kecewa sama bapaknya, ayahnya yang tidak menjadi imam yang baik. Kecewa sama ibunya yang tidak menjadi perempuan yang jadi penolong buat dia, pendoa dia. Kecewa sama orang tuanya, kecewa sama nenek moyangnya. Jangan, saudara. Ya. Kalaupun mereka bersalah, ya mereka
menanggung sendiri kesalahannya. Kau hari ini, keadaanmu hari ini, yang terjadi atas hidupmu hari ini, itu bukan karena andil mereka, karena saudara. Maka bertobatlah dengan benar. Jangan menyesali kau lahir dari keluarga A, B, C, D, tapi jadilah orang yang hidup dalam pertobatan, percaya kepada Yesus. Bacalah Alkitabmu sehingga kau tahu rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kerjakan itu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Maka kau menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Nangkep ya saudara ya? Jadi dalam kesempatan ini, saya berharap semuanya paham, semuanya mengerti, dan bisa menata hidupmu dan keluargamu jauh lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom dengan tema Membaca Alkitab Lebih Hidup. Mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, seminar yang akan saya buat membaca Alkitab Lebih Hidup tinggal beberapa hari lagi. Saya masih membuka kesempatan saudara sampai Sabtu pagi untuk mendaftar kalau mau belajar bagaimana saya membaca Alkitab, supaya dengan saudara tahu bagaimana saya membaca Alkitab, saudara juga bisa melakukannya di rumahmu dengan tools-tools, dengan skill-skill yang saya bagikan, sehingga akhirnya saudara juga bisa membaca Alkitab lebih hidup ya. Dari program itu nanti kita akan terus bikin seminar-seminar berikutnya, sehingga saya berharap semua saudara bukan cuma bisa membaca, tapi bisa menafsirkan Alkitab dan tidak takut untuk bersaksi atau men-sharingkan firman Tuhan kepada banyak orang lewat ilmu-ilmu dalam bahasa tanda kutip ya, teologi, itu ilmu khotbah, ilmu tafsir dan lain sebagainya yang saya coba bahasakan dalam bahasa yang sederhana. Jadi ini kelas bagi kaum awam, ya saudara berpendidikan puji Tuhan, saudara bahkan yang tidak berpendidikan juga tidak perlu kecil hati. Selama saudara mau belajar, saya akan coba menyampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana, sangat relevan, dengan contoh-contoh yang lebih konkret lagi ya. Saya berharap semuanya akan semakin menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kalau sudah diberkati oleh program ini ya, Tadarusan Alkitab kita, di subscribe kalau belum, dikasih like, dan di-sharingkan kepada yang lainnya. Dibagikan program ini linknya ya kepada WhatsApp teman-temanmu, saudaramu, dan lain sebagainya, supaya banyak orang Kristen yang belum kenal program ini bisa bertumbuh lewat komunitas kita ini ya, lewat Tadarusan Alkitab di The Warriors Digital Ministry ini ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, dan sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat momen ini, kami sudah selesaikan Tadarusan Alkitab kami di Yeskiel pasal yang ke-18. Terima kasih, kami belajar banyak bahwa kutuk atau hukuman dosa itu terjadi ya karena kesalahan kami, bukan karena kesalahan orang tua. So, kami bertobat, minta ampun kalau selama ini kami menyalahkan orang tua, nenek moyang kami dengan keadaan kami hari ini. Kami mengerti sekarang kami harus bertobat, kami mengerti sekarang kami harus melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kalau kami melakukan semua yang menyenangkan hati-Mu, maka berkat tanpa diminta akan terjadi, sehingga hidup kami dipulihkan. Dan kalau kami ajarkan apa yang kami lakukan, yang melakukan firman Tuhan kepada anak-anak kami, maka keturunan di bawah kami pun akan semakin menjadi orang yang jauh lebih diberkati. Karena mereka lebih banyak punya kesempatan dan waktu tentunya untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Ya. Terima kasih saudara, sampai jumpa di episode berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.